Tanda bahaya pada persalinan. Persalinan adalah suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta. 4 tahapan dalam persalinan. Kala 1 adalah kala pembukaan serviks atau leher rahim. Kala 2 adalah kala pengeluaran janin. Kala 3 adalah kala pengeluaran plasenta atau ari-ari. Kala 4 adalah kala pemantauan. Komplikasi dalam kehamilan dapat dihindari dengan solusi perawatan kesehatan yang tepat dan tindakan yang cepat. Tanda bahaya dan komplikasi kala 1. Tanda bahaya persalinan kala 1 yang pertama adalah terdapat perdarahan pervaginam selain lendir bercampur darah. Pada saat proses persalinan, normal jika terjadi pengeluaran lendir bercampur darah. Akan tetapi, jika terdapat perdarahan pervaginam selain lendir bercampur darah, itu sudah mengindikasikan sebuah kegawatan. Yang kedua adalah persalinan prematur atau persalinan kurang dari 37 minggu. Bayi yang lahir prematur dikhawatirkan paru-parunya belum bertumbuh dengan sempurna. Selanjutnya, yang harus diawasi ketika pecahnya ketuban. Pertama, pecahnya ketuban disertai dengan keluarnya mekonium kental. Biasanya akan berwarna hijau pekat. Yang kedua, ketuban pecah dan bercampur dengan sedikit mekonium, disertai dengan tanda-tanda gawat pada janin. Yang terakhir yaitu ketuban pecah pada kehamilan kurang bulan. Tanda bahaya pada persalinan kala 1 yang selanjutnya adalah infeksi pada ibu yang ditandai dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Ibu menggigil, nyeri abdomen, dan cairan ketuban yang berbau. Infeksi pada ibu biasanya akan berdampak kegawatan pada janin. Tanda bahaya pada kala 1 yang selanjutnya adalah pada pemeriksaan tekanan darah, ditemukan tekanan darah ibu lebih dari 160/110 dan atau pada pemeriksaan hasil laboratorium ditemukan protein di dalam urin ibu. Tekanan darah tinggi akan sangat membahayakan bagi ibu karena akan menyebabkan perdarahan di dalam persalinan. Tanda bahaya yang selanjutnya adalah tinggi fundus atau tinggi puncak rahim ibu adalah 40 cm atau lebih. Tinggi fundus dalam kehamilan digunakan untuk menafsirkan berat badan janin. Jika tinggi fundus ibu lebih dari 40 cm, dikhawatirkan berat janin yang dikandung ibu besar sehingga akan sulit melewati pintu atas panggul. Berikutnya, yaitu gawat janin yang ditandai dengan detak jantung janin kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali per menit pada 2 kali pemeriksaan dalam jarak 5 menit. Selanjutnya, primipara atau ibu hamil anak yang pertama dalam persalinan fase aktif dengan palpasi kepala janin masih 5/5 atau belum masuk pintu atas panggul. Tanda bahaya yang selanjutnya adalah presentasi janin bukan kepala. Contohnya seperti letak sungsang, letak melintang, dan presentasi ganda. Presentasi ganda adalah terdapatnya dua bagian janin yang berbarengan masuk ke dalam jalan lahir.
Hal ini berbahaya karena dikhawatirkan bayi akan sulit untuk melewati jalan lahir. Tanda bahaya pada kala 1 yang selanjutnya adalah ketika dilakukan pemeriksaan dalam, teraba tali pusat yang menumbung atau tali pusat yang menutupi jalan lahir, sehingga bayi susah untuk melewati jalan lahir. Berikutnya adalah syok pada ibu, yang ditandai dengan nadi cepat lemah lebih dari 110 kali per menit. Tekanan darah sistolik menurun, ibu terlihat pucat, berkeringat dingin, napas cepat lebih dari 30 kali per menit. Berikutnya, produksi urin kurang dari 30 ml per jam. Ini menandakan jika ibu mengalami dehidrasi. Selanjutnya, fase laten berkepanjangan. Dalam persalinan ada dua fase, yaitu fase lakten dan fase aktif. Fase laten adalah pembukaan serviks 1-3 cm. Fase aktif adalah pembukaan serviks 4-10 cm. Dalam pemeriksaan, pembukaan serviks kurang dari 4 cm setelah 8 jam, akan tetapi kontraksi teratur lebih dari 2 dalam 10 menit. Ini menandakan bahwa sang ibu mengalami fase laten berkepanjangan. Dikhawatirkan ibu mengalami panggul sempit sehingga bayi susah untuk melewati pintu atas panggul. Tanda bahaya yang selanjutnya adalah partus lama. Pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada. Garis waspada ada di dalam partograf, yaitu grafik yang memantau kemajuan persalinan yang diisi oleh bidan. Pada partus lama, pembukaan serviks kurang dari 1 cm per jam dengan frekuensi kurang dari 2 kali di dalam 10 menit. Ini menandakan jika kontraksi uterus ibu tidak adekuat dan ibu membutuhkan induksi persalinan. Tanda bahaya dan komplikasi kala 2 atau kala pengeluaran janin. Beberapa tanda bahaya pada persalinan kala 2 yang sama dengan kala 1 yaitu ibu mengalami syok, dehidrasi, dan infeksi. Tanda bahaya pada persalinan kala 2 yang selanjutnya adalah ibu mengalami salah satu dari preeklamsia ringan, preeklamsia berat, atau eklamsia. Preeklamsia ringan adalah tekanan darah diastolik 90-110 dengan protein urin hingga positif 2. Preeklamsia berat atau eklamsia adalah tekanan darah sistolik 110 atau lebih, tekanan darah diastolik 90 atau lebih dengan disertai kejang, nyeri kepala, gangguan penglihatan, dan kejang. Selanjutnya adalah inersia uteri atau kontraksi uterus kurang dari 3 kali dalam waktu 10 menit lamanya kurang dari 40 detik. Pada pembukaan lengkap, dibutuhkan kontraksi uterus yang adekuat untuk proses pengeluaran janin. Berikutnya ditemukan gawat janin pada pembukaan lengkap, yaitu detak jantung janin kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit. Selanjutnya adalah distosia bahu, yaitu bahu tidak bisa lahir setelah keluarnya kepala dari jalan lahir. Biasanya distosia bahu disebabkan karena besarnya ukuran janin. Tanda bahaya pada persalinan kala 2 yang selanjutnya adalah sama dengan kala 1, yaitu
Cairan ketuban yang pecah bercampur dengan mekonium, ditandai dengan ketuban berwarna hijau. Ketika dilakukan pemeriksaan dalam, teraba tali pusat yang menumbung atau tali pusat yang menutupi jalan lahir, sehingga bayi susah untuk melewati jalan lahir. Selanjutnya adalah terdapat lilitan tali pusat di leher bayi. Lilitan tali pusat yang longgar bisa dilepaskan dengan menggunakan tangan kosong. Tapi lilitan tali pusat yang kencang harus digunting dengan cepat. Tanda bahaya dan komplikasi pada kala 3 dan 4. Tanda bahaya pada kala 3 yang pertama adalah retensio plasenta atau plasenta tidak lahir setelah 30 menit bayi lahir. Normalnya, plasenta lahir segera setelah bayi lahir. Akan tetapi, jika setelah 30 menit bayi lahir dan plasenta tidak lahir, maka harus dilakukan manual plasenta atau pengambilan plasenta ke dalam rahim secara manual. Tanda bahaya yang selanjutnya adalah tali plasenta putus dan plasenta tidak lahir. Jika tali plasenta putus, akan sulit untuk melakukan peregangan tali pusat terkendali. Maka, tindakan yang dilakukan adalah manual plasenta untuk mengeluarkan plasenta. Selanjutnya adalah tertinggalnya sedikit atau banyak bagian dari plasenta di dalam rahim. Pada saat lahirnya plasenta, seorang bidan akan memeriksa kelengkapan plasenta. Jika ada bagian yang tidak lengkap, itu artinya ada bagian plasenta yang tertinggal di dalam rahim. Plasenta yang tertinggal di dalam rahim akan mengganggu kontraksi uterus dan menyebabkan perdarahan pada ibu. Tanda bahaya yang selanjutnya adalah atonia uteri atau uterus lembek. Pada uterus lembek, plasenta sudah lahir lengkap, akan tetapi uterus tidak berkontraksi dengan baik, sehingga menimbulkan perdarahan. Perdarahan yang terus-menerus akan menyebabkan kematian pada ibu, sehingga diperlukan penanganan yang cepat. Tanda bahaya yang selanjutnya adalah robekan vagina. Robekan vagina yang dimaksud adalah terdapatnya robekan sampai otot anus atau sampai anus. Daerah anus memiliki banyak saraf, sehingga jika terjadi robekan akan menyebabkan perdarahan yang sulit untuk dihentikan. Sama halnya dengan kala 1 dan kala 2, shock, infeksi, dan dehidrasi adalah tanda bahaya pada ibu yang harus dilakukan penanganan yang cepat. Preeklamsia ringan, berat, atau eklamsia harus dipantau pada ibu karena akan menyebabkan kejang yang bisa menimbulkan kematian pada ibu. Itulah tanda bahaya pada persalinan yang harus kita ketahui. Mari kita selamatkan ibu dan bayi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.